dia takut aku kabur, terus dia takut aku ceraiin gitu kan. Dari 1 sampai 10 rasa cinta ke Mbak Pinkan di urutan keberapa? Langsung bikin pengumuman fix janda gitu. Fix janda permanen. Terus kemarin janda selamanya. Mungkin ntar janda kekal abadi kali ya. Ramai juga Mas Arya kurang akrab dengan anaknya Mbak Pinkan yang... Ya. Jarang loh wanita yang ibaratnya nggak gengsi. Dia nggak gengsi loh jadi orang. Banyak wanita yang gengsi, malu gini. Dia enggak. Yang penting dia cari duit halal, nggak jual diri. Aku salutnya di situ sama dia. Hello, welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting, dan di studio Okezone hari ini sudah hadir Mas Arya kan? Halo, ya. Apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Baik, kemarin Idul Adha gimana? Idul Adha aku ya begitu aja lah. Di rumah kumpul-kumpul keluarga ya? Iya. Sempet ini berkurban juga mungkin di tahun ini? Insya Allah sudah aku titipin. Titipin, oke. Gimana kabarnya? Aku udah jarang lihat live TikToknya nih Mas Arya nih. Biasanya ada terus gitu kan, FYP. Terus. Sering kok, karena kan kemarin aku sempat keblokir 20 kali akun TikTok aku. Tapi bikin langsung naik lagi gitu. Itu kalau keblokir gitu karena apa sih Mas? Karena ya kayak ada sesuatu pelanggaran gitu yang nggak harus, jangan seperti ini gitu. Biasanya Jadi, kan kalau di blokir itu nggak sengaja nyebut brand, apa e-commerce lain. Apalah itu dari jogetan atau apa gitu yang membuat pelanggaran. Gitu. Yang kemarin jogetnya gimana? Ya kayak pinggul-pinggul gitu. Tapi sekarang kita harus tahu nih titik yang seperti ini nggak boleh gitu dilanggar kayak gitu. Sejak tahun berapa sih sebenarnya Mas Arya jadi konten kreator itu? Dari tahun 2022 kayak. 2022 tuh udah mulai konten. Pertengahan 2022. Biasanya konten apa dulu tuh sebelum sama Mbak Pinkan? Aku kontennya itu dulu sama anak aku. Oh. Iya, jadi aku waktu masih kerja aku bikin TikTok tapi belum nge-live, pulang kerja ngurusin anak. Terus ketemu anak. Akhirnya aku ada live gitu. Aku nge-live sama anak. Dikasih saweran untuk challenge joget India. Ya dari situ aku terkenalnya joget-joget India di jalan gitu. Oke. Dan pakai nama panggung Arya Kan. Berarti dari dulu udah ada Kan-nya. Iya. Aku tadi sempat tanya, oke Zoner, Kan itu sebenarnya marga atau nama panggung? Sebenarnya Kan itu kayak aku suka aktor India Shah Rukh Khan gitu. Jadi ya aku tambahin aja Arya Kan gitu. Iya. Semoga nanti rezekinya kayak Shah Rukh Khan gitu kan. Kayak gitu. Oke. Sehari-hari berarti ini udah aku baca banyak berita, ada yang versi balikan, ada yang versi sudah pisah dengan Mbak Pinkan. Sebenarnya tuh saat ini kondisinya gimana? Saat ini kondisinya aku kan dari dulu di rumah tangga kami tuh 24 jamnya sehari-hari ketahuan nge-live. Aktivitas apapun aku ada di live streaming. Mau itu aku ngapain, semua mereka tahu tentang kepribadian kita di rumah tangga. Bahkan aku bertengkar, aku berpisah, balik lagi. Jadi mereka itu pada tahu semua. Mereka ini netizen ya? Mereka itu netizen, itu penonton itu tahu semua tentang kisah rumah tangga aku di TikTok gitu, kayak gitu. Dan itu bukan hanya konten, kita natural banget gitu. Di rumah tangga ini natural banget, nggak ada konsep kayak gimmick, harus kayak gini. Justru kalau orang gimmick itu malah nggak booming. Jadi yang booming itu kita natural apa adanya di rumah tangga kita gitu sama dia gitu. Berarti di balik layar sama di depan layar sosmed semua sama. Pola komunikasi Mas Arya sama Mbak Pinkan tuh emang kayak gitu kan? Apa ya, kadang ada celutukan-celutukan yang mungkin orang ngira, oh sarkas banget nih, tapi sebenarnya itu hal yang lumrah. Iya, hal yang lumrah. Jadi sama kita di live itu. Jadi no baper, kalau mau ngomong apapun gitu no baper. Dan itu sangat susah loh dalam kehidupan itu gitu kan. Kayak aku sama dia ini kayak sefrekuensi gitu. Jadi nyari uangnya ya sama kayak gitu di live. Kalau sefrekuensi kenapa akhirnya ini blokir-blokiran? Kayak ada sesuatu yang mungkin kayak aku ini
kita nggak nyampe pola pikirnya sama dia Tentang apapun dari segi apapun. Jadi kayak rumusnya dia seperti ini, aku seperti itu, gitu. Jadi kayak dia kan terkenal kayak banyak haluan ya gitu ya. Kalau aku fakta-faktanya aja. Tapi dengan kehaluan dia tujuannya itu mungkin ada maksud. Tapi kalau seandainya orang yang nggak ngerti, dianggap nggak waras sih, gitu. Mbak Pinkannya. Kalau orang yang nggak paham. Oke. Tapi butuh pahami dia itu sangatlah kayak sabar, gitu, dan kuat, gitu. Tujuan maksud dia ini seperti ini, gitu. Mungkin dulunya dia punya kayak pernah susah banget, kayak dihina-hina, dulunya kayak pernah jatuh. Dia juga ngomong sendiri sama aku, bukannya ini aku inisiatif aku sendiri, bukan. Dia juga pernah bilang gitu. Mungkin dari situ dia punya ambisi untuk menjadi orang yang nggak mau diinjek-injek, dihina-hina, gitu. Karena dia pernah bilang, dia kan udah pernah terkenal di zaman dulunya kan gitu kan, pernah kaya susah naik lagi begini begitu kan gitu. Jadi aku bisa mengertiin itu. Oke, tadi bilang sefrekuensi tapi barusan ada rasa capek untuk. Oke, jadi ini Ada pisahnya rasa karena sudah habis sabarnya Mas Arya. Iya, rasa sabarnya kayak udah jelder gitu, udah meledak gitu. Tapi kemarin kan kita sempat balik. Iya. Bener kan? Bener. Sempat balik. Gara-gara aku merasa kayak adalah rasa sakit hati gitu. Tapi ya udahlah gitu kan. Kita perbaiki gitu kan. Namanya anak-anak mungkin gitu kan. Terus udah meledak kemana-mana. Dia takut aku kabur. Terus dia takut aku ceraiin gitu kan. Pada saat itu pas waktu balik itu aku tuh pengennya gini, kayak kita sendiri-sendiri aja deh. Menenangkan diri. Ya, kita introspeksi dulu gini-gini. Tapi dia tetap kekeh kagak mau awalnya. Ya udah. Maunya apa emang waktu itu? Maunya ya langsung balik. Nanti dia ke depannya kita omongin lagi gimana-gimananya gitu kan. Terus aku ini kayak gini. Ya udah, dia janji aku kalau ribut apa nggak usah ngomong pisah gitu kan. Kayak pacaran dong. Iya. Berantem dikit putus gitu. Ya gitu ibaratnya kan. Oke. Jadi jangan langsung ngejeger. Nah, kedua kalinya aku kabur. Bawa uang. Nggak bawa uang, aku Oke. kabur aja. Setelah 5 hari balik, hari Minggu siang itu aku kabur. Kabur sama pergi dari rumah menenangkan diri kan dua hal beda. Kalau kabur Sebenarnya tuh awalnya aku mau ngetes dia sih. dicari enggak gitu. Ini juga Awalnya aku mau kayak ngetes remaja dia nih. dengan nih gue kabur, aku blok, aku mau ngetes dia ini omongannya bisa dipegang nggak, dia ngomong langsung pisah nggak, gitu. Aku mau ngetes dia di situ, tapi padahal aku nggak kabur. Dia langsung, mungkin karena terprovokator oleh penonton apa, dia langsung bilang, kan dia kabur gini-gini, udah kita cerai aja lah, udah. Itu di sosmed. Langsung dia sambil nge-lab, langsung nulis. Kemarin-kemarin kan dia kalau ribut itu kayak pisah itu dia langsung ngomong cerai, gitu, kayak langsung bikin pengumuman fix janda gitu, fix janda permanen. Terus kemarin janda selamanya, mungkin ntar janda kekal abadi kali ya. Jadi ini loh, aku nonton yang tadinya aku mau kayak ngetes dia gitu kan, ngeprank dia kayak gimana, dia bisa nggak, maksudku jangan langsung bilang cerai, kemana ya Arya ya, masa 5 menit hilang langsung bilang cerai gitu kan. Nah dari situ aku ngebeledak, aku langsung pulang langsung sekalian, yang tadinya aku nggak ada niat untuk ke situ gitu. Ikutan ngebeledak dia. Gitu. Jadi kayak gitu awalnya tuh kemarin. Oke. Lama lah kita kan berpisah tuh sampai mau ke 2 minggu kurang kalau nggak salah kesininya. Nah sekarang aku balik lagi sama dia. Oh oke. Jadi loh tapi ini saya nggak tahu apa yang saya salah baca berita ya. Katanya sudah pisah secara negara. Kita siri. Oh
oke. Kita siri. Jadi salah ya berita itu ya. Kita siri. Tadi malam takbir, Kemarin aku dong. iya kemarin, kemarin malam takbir, aku datang Ke rumah. ke rumah dia, gara-gara aku bangun tidur, kayak aku tuh berpikir gini, ada typingan, aku nonton di orang gitu kan, dia sakit. Mbak Pinkan sakit. Sakit, terus banyak yang DM ke aku, udah balikan aja mas, kasihan kalau masih sayang, masih cinta, masih ini. Memang sih bener, kadang di mulut itu kita bicara kayak emosi, wah cuy banget nggak mau balik, begini-gini kesel segala macam. Aku mau memperkuat, ternyata di mulut doang, di Tapi hati masih beda. Iya, kayak masih cinta gitu, walaupun aku pengen pisah gitu kemarin-kemarin, tapi di hati kayak masih cinta. Terus denger dia sakit, aku nggak tega tuh. Aku langsung cari tahu dia pindah rumah kan. Sebelumnya ada yang di rumah satu lagi yang gede banget tuh di kolam renang, dia pindah lagi yang lebih gede, ya kan, buat move on kali kata dia gitu kan. Aku cari info ke asisten aku, cari ke pegawainya dia sekarang tinggalnya di mana. Terus aku dengar sekelintang dia sakit. Aku dapat alamatnya, aku ke rumah dia malam-malam sekitar jam berapa ya? Mungkin jam di atas jam 12-an lah gitu. Ini jam Rabu 11. malam ya. Aku datang ke rumah dia. Posisi dia lagi tidur, rumahnya nggak kekunci, anak-anak juga ada. Pas aku nyampe, "Hei, kamu sakit emang bener?" Kata aku bilang gitu. Aku lus kepalanya panas banget kan, kayak menggigil. Kasihan amat ya, nggak tega aku jadinya. Di situ aku luluh lagi. Kita udah 3 tahun kan. Dari aku zaman bareng-bareng berjuang, kita pindah-pindah ke kampung-kampung sampai gelar karpet, tikar doang tidur, Donat, gitu. iya. Kalau donat mah kita udah mendingan nih kesininya. Keuangannya udah mendingan. Dari awal itu tuh. Kita berjuang bersama, dari pacaran dia juga ada yang kayak kekurangan untuk bayar hutang hotel apa gara-gara dia bucin, suka sama aku gitu. Jadi kesitulah kita perjuangannya. Jadi aku inget, oh iya, kan 3 tahun ini kan aku kayaknya emang ujiannya kali nih 3 tahun ini berumah tangga. Ya lu kalau kuat pengen langgeng ya lu harus kuat. Kalau nggak kuat ya selesai 3 tahun ini gitu. Tapi karena akunya memang dari dulu, aku emang suka sama dia itu dari aku masih remaja. Oh, fans nih iya, ceritanya. aku berawal Apa lagu ngefans. favoritnya? Yang bikin Kayak kelepak-kelepak. lagu-lagu dirimu-dirinya. Waktu zaman Ratu sih. Ratu, iya. Dari Aku zaman juga suka Ratu. sih. Aku suka dia. Jadi aku tuh mengidolakan bener-bener. Mengidolain dia banget. Dulunya suka. Kalau mungkin di hati, di seandainya dia jodoh gua gitu kan. Mustahil lah, mimpi kan gitu. Jadi aku melihat dia itu, kan banyak orang yang suka bilang, ngapain mah Pinkan, udah cukup umur, udah gini kan gitu. Tapi aku tidak mandang ke situ, karena yang kulihat gue suka sama lu dari dulu Ping gitu. Iya, gue suka banget kalau ngeliat video mereka ping gitu kan, manggil Pinkan kan ping gitu iya, ya. dari situ aku mulai suka. Jadi ya aku juga nggak tahu, tiba-tiba jodohku sama dia, ketemu di live bareng. Posisinya emang dia ya nggak seperti muda dulu lah gitu. Tapi aku melihat dia itu sosok Pinkan yang dulu gitu, yang aku cantik. kenal gitu. Oke. Jadi aku punya feeling, oh dulu gue ngefans sama dia, gue suka sama dia. Allah kasih dia buat gue gitu kan. Terus ada apa nih gitu kan. Apakah dia jodoh gue yang abadi, yang kekal, atau aku hadir di dia hanya sebatas singgahan, dan dia juga datang di aku hanya sebatas singgahan, aku nggak tahu. Untuk saat itu pemikiran panjangnya Mas Arya, panjangnya. tapi saat ini sudah balikan. Iya. Ini baru satu hari balikan ini. Iya, aku kemarin kan waktu di acara itu kan, acara yang lain, aku balik gitu kan. Nah, dapat 5 hari, oh aku dihujat. Banyak banget yang menghujat aku. Dihujat karena diceraikan. Karena nggak bisa dipegang omongannya di saat aku berbicara, nggak akan aku balik. Oh dia begini, oh dia ribut manasin aku di lab, aku kepancing, kita jelek-jelekan nih di sini.
Nah ada suatu kubu fans dia yang mendukung untuk nggak balik. Ada kubu yang fans dari aku mendukung nggak balik. Ada juga yang pertengah-tengahan gitu, karena ada yang udah balik senang lu berdua lucu gini-gini ya, perbaiki rumah tangga, yang penting kedepannya jangan terlalu diekspos kalau masalah ini gitu kan. Nah di sini makanya tadi juga aku live tuh banyak banget yang wah basi begini nggak bisa dipegang. Ya aku mah balik juga bukan mengikuti kata netizen, tapi aku mengikuti kata hati aku. Kalau seandainya aku bilang ya udah aku balik karena masih cinta, masih ada hati gitu kan, masih ada perasaan, ya aku gas aja sih gitu. Dari 1 sampai 10 rasa cinta ke Mbak Pinkan di urutan keberapa? 10 yang paling gede nih. Saat ini setelah drama-drama banyak banget. Sebenarnya apa ya? Perasaan itu sempat aku mau kubur. Gara-gara lelah Gara-gara tadi. lelah mungkin, karena kita banyak banget menurut dia aku jahat, menurut aku dia jahat. Gitu kan ibarat kata omongan dia nih ya kan. Tapi susah ya kalau kita ditutupi rasa sayang, tulus gitu. Lebih tepatnya kayak yang kuat itu rasa kasihan. Jadi cinta apa kasihan nih pada akhirnya baliknya? Tadi kan balikan karena sakit. Ya, jadi ada rasa sayang dan kasihan. Kasihan melihat Kasihannya ini dalam keadaan kayak gini aku pergi, dia sakit, terus aku juga masih ada rasa sayang, masih tulus sama dia gitu kan. Ntar dia gimana kalau nggak ada aku? Anak-anak dia ngerawat. Terus dia kalau dia sakit gimana? Aku kayak mikirin gitu di situ, kayak mikirin gitu. Tapi ya udahlah gitu, aku tes dia, aku datang ke sini cuman ini ngejenguk gini-gini. Ya udah pulang aja. Ya udah aku pulang, tapi ditahan sama dia. Tapi perempuan tuh emang gitu. Iya. Udah sana pulang-pulang. Sebenarnya kamu jangan pulang. Mungkin Iya. maksudnya. Udah pergi Kayak aja gitu. pergi. Sebenarnya Makanya jangan pergi. Dia kan waktu aku kabur, dia cuma berharap kapan dia datang ke sini nemuin gua gitu kan. Kapan nih dia datang ke sini? Kayaknya nggak mungkin, dia nggak bakalan suka lagi sama gua. Dia ngomong itu sama aku. Ketika aku datang, dia seneng gitu, dan dia berharap aku tuh datang. Nah terus aku giniin, gimana perasaan kamu waktu aku kabur, aku tinggalin, sakit, nangis gini. Nah itulah perasaan aku kemarin. Makanya kamu jangan terlalu memvonis apa-apa ribut pisah. Kita baik-baikan dulu apa ininya, jangan langsung diumumin bla 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 segala macem. Ya aku juga punya salah gitu kan, nggak merasa sempurna. Jadi kita dewasa lah gitu ke depannya, aku bilang gitu. Dan yang udah tutup, buka lembaran baru gitu. Ini lembaran baru gitu. Iya. Tapi kalau dari Mas Arya sendiri melihat pernikahan tuh kayak apa sih? Karena kan kalau pernikahan sudah berumah tangga, udah ada anak kan, ibaratnya ngomongin kata pisah tuh kan haram tuh kan. Kalau emang nggak bener-bener parah banget pernikahan nggak terucap. Tapi kalau dari ceritanya kan putus nyambung dan gitu. Sebenarnya gini, perempuan juga sih yang aneh kalau menurut saya. Jujur aja serius. Coba gimana nih? Laki-laki bilang cerai nggak boleh. Betul kan? Betul. Tapi perempuan 10 kali bilang cerai itu boleh. Bener kan? Pasti. Logikanya banyak yang bilang gitu. Gak masalah perempuan mah bilang cerai-cerai. Yang penting laki-laki nggak bilang cerai. Saya baru dengar sih sebenarnya anggapan itu. Iya, anggapan itu kan. Kalau istri mah mau bilang cerai-cerai juga berapa kali, nggak masalah. Jatuhnya nggak talak. Oh ini artinya gitu kan, ke situ kan. Dalam artian agama kan begitu. Tapi kalau laki udah bilang cerai itu talak. Kenapa bisa seperti laki-laki bisa mengucap cerai? Karena ya dari perempuannya. Dipancing terus. Kepancing terus, sedikit-dikit bertengkar. Udah kita cerai aja. Perempuan mah gitu kan, mulutnya kasih ngejeblak. Bisa nggak seorang laki-laki itu sabar? Kita kan digoda loh. Kegoda gitu. Godaannya berat banget gitu dalam rumah tangga. Makanya buat para wanita, kalau ribut-ribut apa-apa, jangan semarah-marahnya apapun suami. Jangan gampang mengucap kata cerai. Walaupun perempuan itu dibolehkan mau beribu kali. Jatuhnya nggak talak. Tapi kalau laki-laki sekali aja ucap kena talak. Jangan sampai laki-laki terucap akibat gara-gara omongan wanita. Emosi ya. Emosi. Lu emosi tahan. Bisa nggak sih nggak bilang cerai? Gitu. Ada kata-kata apa? Atau lu bilang apa kek gitu. Yaudah kita masing-masing
Menenangkan menyendiri. diri, ya. Apalah bahasa, jangan bilang udah kita cerai aja. Banyak perempuan suka ribut begitu. Ujung-ujungnya ketika dicerai nangis sama laki-laki ditinggal pergi. Ya itu. Ini yang terjadi di kalian. Nah, terjadilah kayak gitu. Bukan hanya terjadi di aku aja. Pasti di rumah tangga yang lain akan terjadi seperti itu. Cuma mereka nggak kayak expose. Tapi Benar kalau nggak? kalian ini super selebriti. Karena aku tontonan di lab, public figure. Jadi ketika aku ribut berumah tangga sama dia, aku seandainya menenangkan diri nih. Contoh, lagi keadaan apa gitu. Oke. Terus ditanya nih yang penonton di lab, Arya mana? Oke. Gitu. Seharusnya kalau dia bilang, ada, kita lagi ribut. Menutupin lah Nah, ya. menutupi gitu loh maksudnya. Ya, ada sih gini-gini. Tapi jangan, udah guys, aku udah pisah sama Arya, udah cerai, tuh. Oh, jadi berita lagi. Berita. headline. Jadi yang tadinya aku mau nutupi, dari dialah terucap kata itu. Jadi aku ketika aku live, emang lu bener Arya udah cerai sama Pinkan ngomong bla bla. Nah di sini nih, sering terjadi. Dari dulu aku bertengkar sama dia ribut. Ini. Ya Mas Maksudku Arya kan tuh juga tahan. manusia biasa yang kadang ya kepancing juga kan Nanti netizen. kan kita bisa main di belakang dalam rumah tangga, kita selesain. Nah, ntar ketika kita balik, orang nggak tahu rumah tangga kita. Gitu. Maksudnya walaupun kita dalam keadaan ribut, gitu kan. Dia pernah bilang cerai, bisa. Ujung-ujungnya nelfon lagi, Nangis. balik lagi, Kangen. nggak jadi, ya kan. Kayak apa sih ini rumah tangga ini gitu kan. Oke. Tapi kalau dari Mas Arya sendiri pernah mengungkapkan isi hati itu nggak? Maksudnya jangan semua diumbar di sosmed ke Mbak Pinkan. Gimana ya? Aku udah bilang berapa kali sama dia. Tapi susah dibilanginnya orang. Susahnya ya Susahnya ya free karena gitu, free iya, gitu. kayak begitu. Kayak kemarin aku mau ngetes dia gitu kan. Aku kabur dulu gitu kan. Terus tiba-tiba mana janji lo? Kok masih begini? 5 menit, seandainya gini deh, dirimu. Iya aku tahu dia punya trauma, salahnya aku di situ. Dia kan punya trauma yang dari dulu sering ditinggal kabur sama mantan pacar, mantan suami. Di Oke. sini dia punya trauma. Ya, maksudku mungkin aku mau berusaha untuk menyembuhin dia dengan trauma itu, ya kan? Jadi aku kabur, ya dia kan kayak tadi ketakutan aku kabur. Emang salahnya di situ sih, aku juga ngaku salah. Jadi jangan pergi kalau apa-apa gitu Diselesaikan kan. gitu. Sebenarnya aku mau menenangin diri supaya nggak tambah ibaratnya lagi api, gue bawa bensin gitu, ngegebur kan jadinya kan. Gimana caranya kan kalau ada mundur mah gitu kan, supaya dapat solusi gitu. Sebenarnya ke situ arahnya, tapi dia beda, kayak langsung cerai lah, langsung apalah gitu. Sebenarnya aku nggak ada niat kabur, enggak. Ngetes aja Ngetes ya. dia kayak gimana. Kata iya aku janji kalau apa-apa. Nah yang ku takutin gini doang nih dampaknya. Seandainya kamu punya suami, Oke. terus kamu punya trauma di posisi pinggang. 5 menit, 10 menit, handphonemu nggak aktif. Kamu akan bilang nggak? Kayak aku cerai Des, dia udah nggak aktif Nggak nomornya, lowbat nggak ada kali. kabar, gini-gini gitu. Dia kabur, begitu nggak? Enggak lah. Nah, mungkin karena dia rasa punya trauma kayak gitu, Oke. supaya dia itu nggak seperti itu. Yang efek ke depannya ini kalau seandainya aku lagi nggak keangkat teleponnya, lagi apa, lagi ngapain gitu kan, dia nanti akan berpikir negatif thinking ke aku, kabur lah apa, padahal enggak. Kayak Oke. gitu. Ngomongin soal negative thinking itu dan kabur-kaburan, kemarin ada rumor yang mengatakan Mas Arya ini juga ada sedikit deket dengan karyawan, tuh benar nggak sih? Iya. Jadi dia itu nggak boleh kayak aku ini deket sama pegawai karyawan. Deketnya sebatas apa? Intinya ngobrol apapun itu kan karyawan dia. Nggak boleh deket, takutnya nanti yang udah-udah takutnya aku meracuni otak karyawan atau apa. Pokoknya intinya dia cemburu atau apa begitulah pokoknya gitu. Nah ketika itu aku ngasih uang ke anak aku lewat karyawan tanpa sepengetahuan dia, minta tolong. Dia pengen jajan, dianya lagi sibuk gitu. Di situ awalnya. Jadi mungkin menurut dia itu, menurut aku ya udah bisa kita perbaiki, tapi menurut dia besar
gitu. Karena tidak ketahuan itu. Jadi dia dikiranya merasa kayak berselingkuh. dilangkahi. Kenapa nggak ke aku? Bla 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 bla. Jadi di otak aku pikirin kamu lagi sibuk, kasihan gini-gini. Ya udahlah, tuh karyawan dia juga kita juga aku minta tolong. Mungkin pikirannya kan beda lain. Tapi Jadi, udah clear masalah itu. clear itu udah clear. Terus ada juga yang rumor bilang bahwa Mas Arya suka nutup-nutupin penghasilan dari TikTok atau penghasilan lainnya gitu. Oh Gimana gitu. tuh? Kayak gini sih, sebenarnya aku menutupi itu karena gini. Ya di sini nih, kita ini suka berdebat. Kalau dia punya uang, dia tanpa mikir ke belakang. Tanpa mikir ke belakang. Iya. Oke. Jadi gini, kalau aku pikirannya gini, kalau dia gampang gimana nanti. Kalau aku nanti gimana ya, gitu. Jadi kayak dia ada ya blas aja Belanja, gitu. Ya gimana nanti gampang lah gitu kan kalau dia. Kalau aku enggak, aku ngerem gitu. Jadi seringlah aku ngumpetin uang itu karena ku takutkan suatu saat nanti kita ada apa-apa, aku punya pegangan untuk keluarga nih. Kalau dia mendadak, darurat gitu kan, macam-macam kayak gitu. Itu ada. Memang aku nggak sepengetahuan dia. Kenapa nggak? Maksudnya nggak ada tabungannya, nggak boleh dipegang gitu? Gini, kan dia kan orangnya nggak hobi nabung. Prinsip dia nabung itu nggak ada dalam rumus dia. Dia prinsipnya bagaimana uang itu berkembang gitu doang sih. Bisnis. Iya gitu. Tapi aku prinsipnya itu walaupun aku ngumpetin uang, kalaupun tahu uangnya emang ke situ-situ juga larinya. Kayak dibilang aku ngumpetin duit soal rumah, ya kan? Beli rumah diem-diem katanya. Itu pada akhirnya nanti akan ditempatin juga kan, ujung-ujungnya. Untuk Mbak Pinkan dan anak-anaknya. Karena gini kan, pola pikir dia berbeda. Dia pengennya rumahnya yang gimana. Nah awalnya dia tahu, sebenarnya dia tahu aku ngumpetin rumah itu enggak. Dia tahu sebenarnya. Aku awalnya mau bikin ruko. Setelah bikin ruko, aku kata orang tua aku tanggung. Udah nanti kalau jadiin aja rumah. Nah nanti kalau dia main ke kampungan aku itu ada rumah untuk nginep. Oh, Gitu. selama ini nginep di hotel. Iya di apartemen. Jadi nanti lu kalau ada apa-apa kayak kesusahan atau apa kita bisa singgah di sini dulu. Selama kita beli rumah yang di BSD gitu. Pengen aku kayak gitu kan. Tapi kan beda pikirannya. Nah setelah kita banjir job itu sebenarnya waktu aku bangun rumah itu aku kumpulin uang itu duit pribadi aku Bu, nggak ada seperak pun uang dari dia. Jadi ngasil konten gitu. Itu aku dari lab aku kumpulin ke material sedikit gitu. Nah setelah endorse banyak, kayak dia donat, aku juga endorse beda lagi lah. Aku dia uangnya kan gitu kan. Nah terus kalau dia beli apa, kayak beli apa yang lain-lain. Jadi di situ aku kesel. Lu niatnya ini mau beli rumah apa enggak sih? Niat jadinya nih gini-gini, katanya mau beli di BSD gini-gini, udah dapat job gini-gini segala macam, tapi nggak ke situ mikirnya. Ya udah, aku pikir gini, ya udahlah. Gue juga rapihin ring yang di sono, gue terusin nama gue. Tadinya aku udah stop. Oke. Ya udah aku rapihin aja sekalian. Daripada aku ngelihat dia sakit hati jadinya akunya. Lu remukin dong. Lu katanya mau beli rumah bla 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 segala macam. Ayo. Gitu jangan los gimana ini rumah tetangga kita ke depannya mau kayak gimana. Mumpung ada uang nih gitu. Sebenarnya ini komunikasi kan Nah, ya. sebenarnya itu. Komunikasi yang ya wang gitu. Sebenarnya rumah harus tangga ada yang dewasa salah satu nih kayaknya nih. rumah tangga aku tuh sepele loh. Nggak besar. Oke. Nggak ada kayak orang mah beratnya selingkuh lah. Orang ketiga KDRT lah. gitu. KDRT Ini nggak ada. Sebenarnya rumus rumah tangga aku ini adalah komunikasi. Yang kayak gini. Ih ini mah kecil banget gitu. Nggak ngomong. Sepele gitu. Tapi nggak harus bercerai. Kayak gitu. Sebenarnya kalau aku telitiin di rumah tangga. Cuman gimana ya kayak aku ini kayak bingung gitu dalam menjalani rumah tangga ini mah kadang, ini mah masalah begini doang gitu kan. Makanya aku bilang, kenapa kita punya prinsip, kita punya masalah kecil, kita ilangin dalam rumah tangga. Sepele kita ilangin.
ketika kita punya masalah besar di rumah tangga, gimana cara masalah besar itu jadi kecil? Bener. Kalau lu pengen langgeng rumah tangga. Tapi sekarang visinya kalian berdua udah sama belum dengan balikan berapa? 24 jam? Udah belum 24 jam? Ya, di situ kita banyak omongan. Bla bla bla. Ini kedepannya gimana? Lu begini-begini. Oke. Ini fix. Udah? Ya, kita kalau seandainya ini nggak bisa diperbaiki ke depannya lagi, ya kan? Mungkin ada hikmah di balik 3 tahun ini. Mungkin dari aku mikirnya gini. Aku pernah gagal di ketiga tahun dulu Anjil, sama ya. mantan yang dulu. Nah di sini aku ketiga tahun sama dia. Mungkin ini ujian buat aku. Kalau kuncinya di aku, kalau aku mau langgeng sama dia, aku kuat bertahan. Ngelewatin 3 tahun ini. Mungkin nanti di akhir 3 tahun ini aku dapat kebahagiaan sama dia. Entah kita saling mengerti, saling menyadari. Mungkin kita ada hikmah di balik-balik itunya, jadi lurus gitu kan. Mungkin di sini aku punya penemuannya gitu kan. Jadi di 3 tahun ini kebanyakan rumah tangga tuh ujiannya bener-bener gitu. 3 tahun akhir ini. 3 tahun, 5 tahun katanya ya. 3 tahun lah, entah itu 5 tahun. Seandainya 3 tahun gak ada ujian, pasti kenanya di 5 tahun gitu. Ntar ada lagi, yaitu 10 tahun, ke 9 tahun, mau ke 10 tahun ada lagi. Yang namanya rumah tangga. Rumah tangga pasti ujian. Pasti kita ada. harus melihat ini ujian nih. Selagi ujiannya itu nggak ada orang ketiga, ibarat perselingkuhan, kita bisa kok lewatin ini. Gitu. Tapi anak-anak support untuk balikan ini, karena kabarnya kemarin ramai juga Mas Ari yang kurang akrab dengan anaknya Mbak Pinkan yang besar. Jadi ada 2 faktor. Anakku juga kayak nggak suka sama Pinkan, balikan. Gara-gara? Yang anakku yang kecil. Ya aku nggak tahu lah. Dia karena dia masih kecil banget, nggak tahu masalah gimana. Tapi kalau yang anak Pinkan, dari awal aku kenal dia nggak suka sama aku. Michelle ini. Kayak nggak setuju, dia pengennya mungkin jangan kayak tiktokers lah mungkin. Jadi akhirnya kan jadi ngamen di jalan, ngikutin gaya dia gini-gini. Tapi kan di sini lihat mama lu yang suka sama aku duluan. Kan Pinkan yang seneng duluan sama aku, bukan yang ngefans duluan Mas Arya. Tapi yang ngedeketin duluan Pinkan. Kenalnya di TikTok, nge-live bareng. Nge-live bareng. Yang duluan komen-komen itu kan Pinkan yang DM aku duluan. Oh, oke. Jadi waktu dia lihat aku nge-live itu kayak orang goblok. Kayak orang on lah gitu kan. Terus dilihat di live itu kayak kata dia mah kayak anak ngelem. Kayak anak ngelem. Tapi ketika dia lihat VT aku, di situ dia melihat anjir gue kena mental sama nih cowok. Dia tanggung jawab gitu, ngurus anak, nggak malu kerjanya. Dia seneng DM aku. Oh ya Arya kita live bareng kapan nih, jam berapa gitu kan. Ini WA kantor aku. Oh itu masih profesional. Iya, masih belum jadian. Dia minta diharap di WA kan. Aku WA lah sama dia gini-gini. Dia langsung kepikiran suka sama aku. Sampai dia datang ke kampungan aku, ke pasar-pasar, ke kampung-kampung nyari alamat aku dari penonton. Aku dagang singkong. Yang ngelamar duluan? Kan jadi setiap aku nge-live, aku suruh datang main ke rumah dia malam-malam. Jam 1, pulang subuh. Amat. Malam kayak amat ngobrol-ngobrol di McD. Masa? Iya, aku sama anaknya Rachel, tapi Michelle belum ada. Oh, belum kenal. Nggak ada di situ Michelle. Aku sama Rachel, sama mamihnya, kita di warung ngopi-ngopi. Satu malam. Iya, terus kita main PS sama si Rachel gitu. Okay. Ntar aku pulang gitu. Di apartemen dia gitu, aku pulang ke apartemen dia, ke rumah aku. Nah ibu aku nyariin aku melulu. Lu kemana sih, di lapak nggak ada, di kamar nggak ada. Jadi aku bilang kayaknya aku nggak bisa deh setiap live aku datang ke rumah kamu main gitu. Kenapa? Kan orang sayang, dia kan bucin ya. Orang sayang itu kan kalau ketemu setiap hari wajar dong, namanya orang sayang gitu. Masalahnya kita nggak ada ikatan, ya udah kita nikah langsung sekarang. Langsung iya. Biar supaya kamu nggak dicarin sama orang tua kamu. Dapat 2 minggu itu langsung aku nikah sama dia. Oke. Itulah awalnya. Cukup unik ya ceritanya. Iya, itu kalau gitu difilmin kisah hidup aku sama dia. Genre apa? Meledak mungkin filmnya. Genre apa dulu nih? Hah? Genre apa dulu tapi komedi, romance?
romantis sama komedi. Lebih ke komedi kayaknya. Iya, lebih ke situ. Pink gitu kan. Jadi kayak ibaratnya tukang singkong disukai sama artis. Artis ibu kota. Iya gitu kan. Itu kisah ceritanya tuh bener-bener gitu. Oke, balik Real. lagi ke Mbak Michelle gitu kan. Dengan balikan ini gimana tanggapannya? Aku nggak tahu ya tanggapannya apa. Yang penting intinya gini sih, terserah deh anak-anak dia mau nilai apa. Kayak anak aku gitu kan. Yang intinya sekarang aku dengan Pinkan aja dulu deh perbaiki rumah tangga kita. Masalah anak kita bisa omongin pelan-pelan. Yang penting anak mah satu, jangan kekurangan, jangan setuju. terlantar gitu kan. Ini tentang rumah tangga antara seorang suami sama istri gitu kan. Jadi nggak usah anak, nggak usah ikut campur. Kita bisa bimbing pelan-pelan dulu. Ya nah, suatu saat juga anak udah besar, dia punya kehidupan masing-masing kan gitu Ujung-ujungnya kan. suami istri berdua. Aku perbaiki aku dulu deh sama dia ke depannya. Gimana nih supaya rumah tangga aku adem, tenang. Terus juga ibaratnya rumah tangga aku ini kayak nyatu lah gitu kan. Bisa saling mengerti, saling menghargai gitu. Tapi biasanya kalau tadi ada bapak sambung atau ibu sambung itu kan dia tuh paling pengen deket sama anak bawaannya gitu. Iya. Dari Mas Arya sendiri sebenarnya udah buka komunikasi juga nggak sih sama Mbak Michelle? Mungkin ngajak ngopi, itu kan masih muda gitu, ngopi atau mungkin shopping bareng biar deket gitu. Sering dulu sering kayak gitu aku kayak sama dia sering. Jadi kayak sekarang mungkin kan dia banyak kesibukan, ya kan gitu. Makanya kan aku bilang masalah anak mah bisa kita selesaikan gitu kan. Mungkin anak aku nggak suka sama Pinkan, mungkin dari komunikasi Pinkan jarang ngabarin. Walaupun sekarang anak aku sama mamahnya, gitu kan. Mungkin dari Michelle, aku juga nggak terlalu gimana-gimana sama dia. Karena udah remaja juga Iya, agak kurang jadi ini ya. mungkin dia pikir kurang perhatian dari aku, anak aku juga begitu. Jadi ya sebenarnya sih yang intinya anak aku sih sama mamanya ini baik-baik aja yang mama kandungnya gitu. Aku bertanggung jawab tiap minggunya, apapun kebutuhan dia semua aku tanggung. Mantap. Berarti ini udah balikan, rencana akan live bareng lagi, ngamen-ngamen gitu? Sebenarnya kalau makanya sebenarnya waktu ngamen itu Itu ide siapa sih pertama coba? bukan aku yang nyuruh, bukan. Siapa yang nyuruh? Emang Pinkan kemauan dia. Sampai di tengah jalan panas Nah, kayak gitu. di sini nih, makanya aku buka di sini. Buat kalian yang julid dengan aku memang orang kampung, aku memang orang biasa. Tapi aku ini adalah suatu konten kreator yang dikenal orang sebelum aku kenal Pinkan. Challenge aku memang di jalan. Aku dikenal Aryakan joget India. Aku bisa pakai daster, aku bisa berpakaian wanita. Kalau dapat challenge, mereka penonton 2000-an aku. Nah, tapi Pinkan dulu itu udah pernah ngamen di Amerika. Di jalan. Di Amerika, iya, waktu dia di Amerika dia pernah jadi pengamen. Kan dulu beritanya viral. Pinkan Mambo ngamen di Amerika. Kayak itu dulu belum ada TikTok gitu kan. Nah, terus dia udah punya ke situ, talent ke situ. Jadi, nah ketika dia main di TikTok, dia juga pernah joget di lampu merah kalau dapat challenge. Gitu. Sebelum kenal aku. Oke. Jadi bukan aku yang ngajak dia. Dia inisiatif. Mungkin Inisiatif. maunya unik, beda. Iya, dia itu suka tantangan, suka yang baru, suka challenge. Yang penting cair menurut dia. Dan dia orangnya nggak menye-menye, kalau bahasanya mah nggak gengsi. Gue ngapain malu? Gue nggak ngelihat diri gue artis atau apa. Ya gue ngamen, gue berjuang buat anak gue dapet itu. Aku salut sama dia. Di situ aku salut. Sampai aku mungkin tepuk tangan sama dia. Jarang loh wanita yang ibaratnya nggak gengsi. Dia nggak gengsi loh jadi orang. Banyak wanita yang gengsi, malu gini. Dia enggak. Yang penting dia cari duit halal, nggak jual diri. Aku salutnya di situ sama dia. Makanya aku support. Aku bantuin dia. Ya nggak apa-apa. Preparein semua itu. Nggak apa-apa. Biar mereka tahu kok inilah wanita yang tangguh. Aku pun seperti itu dulu. Aku nggak malu kamu ngamen. Yang penting halal. Yang aku malu itu kau jadi simpanan laki-laki orang. Baru aku malu. Gitu aku bilang gitu kan. Ngapain? Biarkanlah orang lain menilai gimana pun. Nah, aku support dia. Bukan berarti gini. Kan orang mentang-mentang aku orang kampung. Pasti akan menganggapnya. Tuh. Nikah sama orang kampung jadi turun ke jalan. Hey, nggak kayak gitu konsepnya. Ini TikTok. Kita ada challenge di dunia TikTok ini. Lu jangan menganggap diri lu artis. Lu sebagai host. Banyak kan artis-artis yang main TikTok.
penontonnya dikit, ya kan, sepi, malah TikTokers yang rame, ya kan. Nah dia itu punya peran dua, gue artis sekaligus TikTokers. Oke, tapi tawaran Mbak Pinkan sendiri nyanyi dari panggung ke panggung itu masih banyak gak sih? Banyak masih. Kenapa nggak diambil gitu kan? Karena ya Gede juga. kita ada budget yang mungkin ada yang nggak cocok, ada yang orang nawarnya itu seenak, bikin nggak suka, ngerendahin, dia ditolak sama dia. Oh ada yang ngelempar miring harga. Lebih baik gua nggak nyanyi aja di TikTok daripada lu ngundang job gua kayak ngerendahin gua gitu. Oh, sehari bener bisa sampai 50 Ada juta. yang nawarin 25, 30, 40, 50 nyanyi. Itu panggung ya? Iya, Off air ya? off air Kalau dibalik lah itu. TikTok sendiri dia dengan ngamen hampir seharian gitu? Kalau dia full serius itu bisa nyampe 20 juta gitu, Satu hari? 15 juta. Oh, gede juga. Satu hari bukan kayak 2 jam doang gitu lah. Maksudnya 2 jam, doang. 3 jam bisa 30 kalau lagi rame. Paling kecilnya 10 lah kalau lagi sepi. Mendingan dia begitu daripada dia manggung, orang nyawarnya seenak-enak dia, jidat dia gitu. Menurut dia ngomong ke aku, Kalau yang aku sampein. Kalau dengan dia nge-live sendiri dia bisa mengatur sendiri mengatur ya. gua, ya ini emang acara gua gitu. Oke. Mau gua kecil mau enggak, ini promo gua. Ya lo punya perusahaan besar, tapi lu ngundang gua harganya segini gitu kan. Ya lu kira-kira lah gitu. Mendingan gua ngamen, nyanyi. Kenapa nggak mungkin bikin set yang lebih gimana, nggak di pinggir jalan, kan bahaya juga, panas gitu. Karena di pinggir jalan itu mengundang penonton itu rame. Oh, jadi yang warga sekitar Nah, pada... bukan warga, jadi di penonton TikTok itu rame jadinya. Jadi ketika kita ada suatu tontonan yang boleh dibilang kayak, ih apa sih, wah sampai di jalan, jadi netizen itu pada nonton rame. Ngapain sih, ngapain sih Jadi gitu. mengundang saweran itu banyak, Berarti kalau emang- puluhan ribu penonton. Berarti emang sengaja di set di jalanan ya? Memang iya, kalau nggak itu nggak naik, viewers nggak naik. Iya sih. Gitu. Kreator gitu kan. Iya, jadi dia ke situ arahnya. Bukan karena dia nikah sama orang kampung lu turun di jalan, itu kemauan dia sendiri. Bukan karena kemauan aku. Aku mah support aja. Malah dia kemarin waktu sempat balik nawarin aku, ayo kita ngamen lagi kapan? Gitu. Malah dia sendiri yang ngomong. Gitu, bukannya aku yang ngajarin. Ngamen berdua gak sih waktu itu, sempat ya Iya, berapa kali ya? aku di balik layar. Nanti kalau ada ini aku masuk. Gantian Iya, dia makan gitu. atau minum. Justru kalau berdua itu marketingnya kita kurang. Dia pinter. Kenapa kurang? Marketingnya dia tuh pinter menarik gift-giftnya. Kalau ada aku orangnya ngelucu. Tanpa aku minta dikasih. Jadi paling bintang tamu lah. Area mana nyanyi? Kebalik. Gini, masuk. Ntar aku keluar lagi gitu. Jadi orang memang nonton itu pengen lihatnya Mbak Pinkan. Hampir mayoritas lah ya. Iya, jadi kayak gini, sebenarnya pengennya duet. Jadi Iya. nanti biar kepancing aja. Area mana duet Area masuk. Ntar aku keluar lagi Pinkan nyanyi. Area Oh, mana biar dicari. gitu. Iya, supaya iya, naik iya, iya. ininya gitunya gitu. Oke. Tapi dengan cerita tadi cerai balikan, bukan cerai sebenarnya ya, apa ya? Sebenarnya kalau masalah Nyambung ya, putus tapi versi nyambung pernikahan kayak, ini. versi pernikahan kayak ibaratnya bukan aku doang sih. Sebenarnya di luaran sana banyak rumah Mungkin, tangga yang seperti mungkin. aku dan Pinkan. Mereka cuman bedanya nggak diekspos, nggak Iya. kelihatan di media. Ya memang ini kita natural dan nggak ada gimmick. Oke. Sumpah demi Allah pun aku kagak bangun nih. Nggak ada gimmick-gimmick apapun. Ya emang ini kita kayak gini. Emang ini rumah adalah tangganya. kalian kayak gitu. Heeh. No drama. Jadi berarti No drama. pertengkaran-pertengkaran di mana, di sosmed, Iya. saling adu dan juga ada adu argumen, lalu juga ngamen, itu semua memang naturally itulah kalian Natural, gitu. Bukan iya, yang kayak disetting gitu. supaya viral. Iya, ya inilah film. Inilah TV dan inilah acara Oke. yang lu lihat cuman real. I see, paham. Iya, dan ini real gitu. Kisah hidup rumah tangga yang emang di live real. Di saat gua ribut ya ribut. Di saat kayak pisah ranjang, balik ya balik. Gitu. Apa adanya. Tapi nggak akhirnya belajar bahwa kayaknya ya udah deh yang urusan
kayak gitu-gitu dikurangin ke Ya depan? ini aku lagi berusaha, makanya aku bilang kita rubah. Kalau ada rumah tangga, orang kan menganggapnya ya kayak gimmick jatuhnya. Aku udah capek. gimmick. Saya baca berita juga, oh yang versi ini putus. Iya. Versi ini nyambung. Makanya saya jadi gimana nih? Berarti balikan ya, oke Zonar Ini saat balikan. Oke. Ini sekarang aku balikan pas malam takbir. Jadi aku ngelihat komen-komen sakit, panas, aku kasihan, khawatir. Terus aku pikir ya di hati juga gue nggak munafik lah, masih suka, masih sayang sama dia gitu. Oke. Ya udah, karena aku yang kabur, Kamu yang balik. aku susulin lagi aja Oke. udah deh gitu. Aku ngalah gitu. Ya udah. Terakhir, tadi sempat sharing bahwa masih pernikahan siri. Ada rencana untuk menikah seagama lalu atau mungkin bikin resepsi kayak gitu? Ada. Negara maksudnya? Iya ada, Negara-negara ada. Kita mau urusin. Karena kan dulu kan dia menikah sama mantan suaminya kan di Amerika. Tapi dia kakaknya udah mau diurusin, dia punya kakak sendiri, statusnya udah berubah. Terus aku juga mau dibarengin kita di ibaratnya diresmiin. Ada Oke. rencana gitu. Semoga nanti kalau jadi diresmiin lalu diresepsi jadi lebih dewasa lah. Iya, Komunikasi lebih enak dan nggak putus nyambung. Kalau bilang kawin cerai mungkin dia nggak berani kali ya, karena udah resmi Udah gitu. resmi, kan? Kayak Siri kan seenak jidat aja udah begitu kan. Dihalalin. Iya, Apa? Bukan dihalalin bisa. namanya. Apa itu? Disahkan negara kayak gitu. Tercatat. Oke, thank you Mas Arya sudah ngobrol-ngobrol di Perspektif. Ya. Salam buat Mbak Pinkan. Salam. Kita tunggu konten-konten lucunya kayak gitu kan. Sebenarnya naturally lucu kalian itu. Sudah. Oke, thank you juga buat Oke Zoners yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan bye-bye.